Mozambique. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di samping menulis tentang sejarah Pegayaman yang sudah terkumpul dalam ensiklopedia Pegayaman, saya karena hobi, karena senang mencoret-coret, saya juga berusaha membuat sketsa. Yang saya rencanakan, sketsa ini akan menjadi cerita bergambar untuk desa Pegayaman. Seperti contoh satu, ini menggambarkan bagaimana Pegayaman ini baru mendarat di Pantai Buleleng di tahun 1648, perkiraannya seperti itu ini. Kemudian ini juga seperti ini, dia pakai perahu mendarat di Pantai Buleleng, jadi di 1648 atau juga bisa di 1284, antara itu. Jadi ini yang kita buat sketsa seperti ini. Kemudian ketika habis mendarat di Pantai Buleleng, para laskar menuju ke bebukitan, menuju Bukit Pegayaman, Bukit Gatep. Nah ini dia sketsanya seperti ini, dan membangun masjid. Nah ini sketsa pembangunan masjid menuju Pegayaman. Ini sketsa masjid pertama dengan tumpang sari seperti ini. Kemudian ini tadi yang menuju pebukitan itu dengan ada yang berkuda, kemudian ada jalan kaki, pasukan infanteri. Kemudian juga ini pasukan yang berkuda, orang Pegayaman juga yang kita perkirakan. Nah ini sketsa ketika Pegayaman membangun masjid dan ada bedugnya. Ini adalah bedug dari kayu asli, gelondongan dari kayu gigi Pegayaman. Ini kita ilustrasikan seperti ini, bagaimana melobangi kayu besar sehingga menjadi bedug sebagai penanda dimulainya waktu azan, waktu zuhur. Kemudian ini yang sudah terwarnai, ini adalah sketsa pewarnaan juga yang mengilustrasikan bagaimana orang Pegayaman menuju Bukit Gatep yang sekarang menjadi desa Pegayaman. Jadi ini kita ilustrasikan Nur Alam, Nur Awi, Nur Mubin dengan memakai kuda sebagai pimpinan pasukan perang pada saat itu, membela Kabupaten Buleleng. Nah ini yang tadi sedang mendarat di Laut Buleleng. Kemudian nah ini tidak kalah pentingnya, para kesatria Pegayaman yang sedang melatih bela dirinya. Jadi ini saya berusaha membuat ilustrasi dengan gaya-gaya bela diri Pegayaman. Ada pakai trisula, kemudian ada tongkat toya, kemudian ini bela diri tangan kosong dengan bandingan-bandingan yang sempurna. Ini kita berusaha nanti akan setelah ada waktu kita mewarnainya. Kemudian Pegayaman juga senang berburu kijang. Di sini sudah ada, saya sketsakan. Nah ini Pegayaman bagaimana para ulamanya mengajar ganji. Jadi tetap pendidikan agama itu diutamakan. Ini kita ilustrasikan dulu ada lampu brom namanya kalau di Pegayaman. Ini lampu sentir yang besar. Ini namanya lampu brom. Nah ini. Dan ini kita ibaratkan ini di dalam musola atau di dalam masjid mengajarkan pengetahuan agama. Jadi multitalen orang Pegayaman itu, bisa berperang dan bisa ngajar ngaji. Kemudian Pegayaman juga suka berburu kijang. Pegayaman suka berburu kijang juga di sini sudah. Nah ini suka berburu kijang sambil membatasi wilayah yang diberikan oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Panji Sakti. Itu ada kijangnya, itu tadi membawa jaring kijang. Kemudian di dalam kisah perjalanan selanjutnya orang Pegayaman tuh pernah berkelahi dengan macan. Nah ini dia, itu namanya kumpi kaki dahak namanya. Kaki dahak itu berkelahi dengan macan dia. Sampai dia bisa dibunuh macan itu oleh pemburu kijang dari Pegayaman. Dan sempat saya konfirmasi kebenarannya bahwa dari teman-teman Nyamu Hindu bahwa memang benar. Orang Pegayaman lokasi berkelahinya dengan macan itu di desa Pancesari di pinggir danau sebelah barat, namanya Kontrak kalau sekarang. Dan sampai kulit daripada harimau ini sampai ditempel di temboknya dari Nyamu Hindu itu sendiri. Jadi yang berkelahi melawan macan itu namanya kaki dahak. Nah ini saya ilustrasikan. Mudah-mudahan sampai sempat saya mewarnai gini. Jadi kesimpulannya bagaimana kita mampu menulis
dan juga bagaimana mengilustrasikan sehingga tulisan-tulisan yang kita buat itu jiwa, yang muncul itu jiwa, karakter yang ada di sana jiwa. Bagaimana kita mengilustrasikan 4 abad yang lalu itu Pegayaman begini bentuknya. Kalau tidak jiwa yang jalan dalam penulisan itu rasanya hampa. Jadi menulis dan mampu membuat ilustrasi dengan sketsa-sketsa kecil. Nah inilah yang kebetulan saya bisa lakukan. Jadi minta dukungan, doa minimal agar bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Sip, terima kasih banyak adik-adik.